Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi organisasi. Di sini ada kumpulan orang yang sedang melakukan diskusi dalam komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Sebagai makhluk sosial, komunikasi adalah salah satu hal penting dan biasa kita lakukan. Aktivitas komunikasi ini diperlukan untuk membuat kita tetap dekat antara satu sama lain serta memperlancar sebuah hubungan baik antar keluarga, teman maupun anggota organisasi. Kemudian pengertian komunikasi. Menurut Jenis dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku yang orang lainnya. Sedangkan menurut Raymond Ross, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol sedemikian rupa sehingga membentuk pendengar membangkitkan makna atau respon dan dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Kemudian pengertian organisasi. Menurut Stephen Robbins, organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar yang dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Sedang menurut Sondang Siagian berpendapat bahwa organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu bersama dalam sebuah ikatan yang formal. Kemudian pengertian komunikasi. Menurut Golden 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Kemudian menurut Ron Ludlow mengemukakan bahwa pendapat komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relation mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Sedang menurut Davido berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Menurut Katz dan Kahn berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Kemudian menurut Pace dan Paulus berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi suatu perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi serta bagaimana orang-orang di dalamnya ikut terlibat dalam proses tersebut dan melakukan transaksi berupa bertukar makna. Kemudian teori-teori dan jenis teori komunikasi organisasi. Yang pertama, teori. 1. Teori struktural klasik. Yang kedua, teori neoklasik atau hubungan manusia. Yang ketiga, teori fusi. Yang keempat, teori peniti atau penyambung atau the linking pin model. Yang kelima, teori sistem sosial. Yang keenam, teori public relation. Yang tujuh, teori kepemimpinan. Kemudian jenis-jenis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki dua jenis umum, yaitu internal serta eksternal.
Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubah visi. Terus kemudian pengubah visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi serta komunikasi antar anggota serta pimpinan organisasi yang baik, serius serta intens. Jika terbentuk komunikasi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Jenis kedua yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Komunikasi organisasi eksternal dilakukan untuk mencapai tujuan mendapat sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak di luar organisasi tersebut. Kemudian manfaat organisasi. Ya, setelah memahami pengertian teori serta jenis komunikasi organisasi, maka berikut manfaat-manfaat dari komunikasi organisasi yang dapat kita sebagai pembaca ketahui. Manfaat yang pertama yaitu dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Manfaat yang kedua yaitu pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik, sehingga antar anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan antara yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Kemudian manfaat yang keempat yaitu mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seseorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Kemudian fungsi komunikasi organisasi. Di sini ada 4 komunikasi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu fungsi yang pertama ini dijelaskan oleh Senjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi yang kedua, komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini yaitu fungsi ketiga merupakan fungsi untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus daripada pemerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi integratif yaitu fungsi keempat atau yang terakhir berkaitan dengan penyediaan peraturan atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Ya, sekian
video ini yang dapat saya sampaikan. Materi ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua mengenai komunikasi dalam berorganisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.